Ya Allah. Kebanyakan kan biasanya kalau di Aduh. kebanyakan kan kayak di acara-acara mungkin kayak di kantor atau di pertemuan seminar gitu tiba-tiba kan. Nah, narasumber ini nggak sengaja kemakan omongan sendiri. Batal nggak Ustaz? Penting gak penting yang kita sampaikan, butuh gak butuh, tontonlah dulu. Ngobrol serius, meski sedikit amburadul. Nano and Friend, kasih paham bosku. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba, Ramadan tiba-tiba, Ramadan tiba-tiba, Ramadan, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Puasa-puasa minum lu. Masih jam 12 nih. Hari pertama bro, lupa. Pinter lu. Atau apaan sih? Mau dong. Ini ya godaan bulan puasa ini ya kan, 2 jam 12 dikirain Gak ada azan yang maghrib. ngingetin nih, gue puasa. Kirain azan maghrib taunya masih zuhur ya kan. Nah, capek. Gak apa-apa kan? Hah? Gak apa-apa tapi kan? Kalau kata Ustadz gua, Ustadz Thohir, Hah? menurut Ustadz Thohir dalam kajiannya, katanya kalau kita nggak sengaja dalam konteks benar-benar nggak sengaja lupa, Gak apa-apa. bahkan benar di pas puasa itu nggak membatalkan. Kalau tidak sengaja dan lupa, Gak apa-apa kan? nggak apa-apa. Nggak dilanjutin. Oh bukan? Bukan dilanjutin nggak. Itu dalam kondisi lo benar-benar lupa. Satu, yang kedua, ya nggak sengaja. Ya gue gak sengaja, gue gak inget. Ya udah nggak usah dilanjutin, udah cukup. Lah katanya gak apa-apa. Ya memang nggak apa-apa, setelah itu aja nggak usah dilanjutin. Makin lo habisin makin batal, ntar nggak jadi lo dapat PS5 lo aja lo. Janjinya kalau full dapat PS5 ingat. Kayak gue. Kalau full puasa Kayak gue dapat masih SD PS5 aja waktu SD kayak gitu tuh. Tapi itu trigger di Ramadan kan guys. Jadi kalau seandainya kita dapat full gitu kan, biasanya nanti THR bapak kasih 500.000 deh gitu kan. Atau kalau seandainya full nanti dibeliin sepeda. Tapi nggak apa-apa ya. Gue tadi lupa. Nggak apa-apa. Kalau dalam hari kondisi pertama soalnya. betul, dalam kondisi yang kelupaan atau nggak sengaja diterusin. Allah. Puasanya bukan makan minumnya, oke? Puasanya bukan makan minumnya guys ya. Oke, nyanyi dong. Hah? Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan, tiba Ramadan. Tiba udah nanti aus lagi. Iya. Gua mau gonjreng-gonjreng aja aman gua mah. Udah puasa. Nih, guys. Taruh bawah aja sih. Repotin orang. Gak usah, gak apa-apa. Nih, kalau Ramadan tuh starter pack-nya gini nih. Nih, sarung, kaosan, sama peci. Ini sebenarnya pengennya peci, tapi nggak ada. Jadi ini aja jadi pecinya. Ini starter pack nih. Gaya-gaya remaja basket. Oh, yoi dong. Ke masjid aja setahun 2 kali. Idul Adha Idul Fitri doang. Duduk di pagar masjid gitu kan, nunggu orang nantangin. Nah, mana lo? Sini lo gitu kan. Yang pastinya nih, ini udah baru hari pertama padahal ya. Sorry. Hari pertama Ramadan. Enggak dong. Lemak lemesnya. Tapi memang ya Pak, kalau udah jam 12 itu godaan udah mulai Jam-jam rawan. ya, udah mulai berjalan lah gitu kan. Tiba-tiba ngelihat medsos ada postingan es tele. Tapi Bud, waktu kecil gimana Bud? Kenapa? Waktu Awal puasa. Dulu trigger gua awal puasa itu karena ini malu sama anak tetangga. Trigger gua ya. Trigger gua pertama malu sama anak tetangga. Jadi dulu tetangga gua tuh anaknya tuh di bawah gua 2 tahun. Jadi pas kalau di awal-awal kayak dari kelas 1, 2, 3 itu gua masih ada bolong-bolongnya tuh. Di mulai masuk di kelas 4 SD itu gua mulai full gara-gara anak satu ini nih. Jadi dia full habis itu dikasih sama bokap, papa saya 200 tanpa sepengetahuan saya. dia dikasih 200. Betul. Yang cerita siapa? Mama saya. Jadi maksud gue kan anak sendiri ya gitu kan. Gue kan anak-anaknya gitu. Memang sih akrab, karena memang akrab gitu loh. Tapi kan masih ya anaknya nggak dapat 150 gitu. Nah itu akhirnya triggernya. Nah, itu jadi puasa. Benar, triggernya di situ. Jadi kalau seandainya full, waktu itu dibujuknya malah sama Uwa. Kalau gue dulu nggak Bud. Apaan? Zaman gue waktu SD, waktu gue puasa, Ya. triggernya
Kalau full 1.000 Kalau full per hari 1.000. per hari 1.000. Full hari ini 1.000. Full lagi Full lagi 1.000. Jadi 1.000 wah, lagi. langsung hitung kan. 1.000 kali 30.000 waktu itu ya. 30.000 udah setara 300 itu. Wah, udah lumayan nih. Wak datang. Wak bawa celengan. Full hari ini Wak. Wak kebetulan baik orangnya kan, almarhum. Prok 5.000. Wah, tiap hari dia tiap hari 5.000, tiap hari itu 5.000. Wah, banyak gua dapat. Iya kan? Biasanya kalau masih kecil tuh ada trigger-triggernya kayak tadi kalau Saya sananya pertama puasa sih nggak full sih. yang pasti. Waktu itu setengah hari. Ya, cuma sampai jam 12 doang gitu kan. Atau enggak ya mentok-mentok jam 2 siang udah bolong. Habis itu pulang sekolah waktu itu kebetulan pas sudah mulai puasa full itu kelas 2 kelas 3. Waktu itu masuk siang SD ya kan. Yep, betul. Oh, langsung itu jam sekolah siang Itu tahu enak sendiri banget kan. jamnya. Jamnya jam bangke. Udah jalan ke sekolah panas, jalan kaki juga puasa. Sampai ada kejadian. Gue belum puasa. Pulang sekolah gue perasaan gue jalan sepi. Iya, perasaan lo. Asli. Tabrak Meleng. Anda meleng itu namanya. jalan sepi. Tapi kondisi saat itu gimana? Langsung apa ada yang patah kah atau apa gimana? Enggak. Terus? Otak gue aja pindah ke bawah. Sampai sekarang nggak bisa pindah lagi. Operasi lo, pindahin. Ya pasti dulu waktu balik sekolah, pulang sekolah ya, pulang Ya. sekolah jam 2 waktu masih kelas 2 SD, masih masuk pagi. Pulang sekolah langsung, udah tidur. Nggak boleh main, nggak boleh. Oh nggak boleh. Biar sampai sore full kan, udah sore jam 5 pasti baru bangunin. Bangun, mandi, ikut cari takjil. Ya. Tapi kalau gue enggak, justru malah diajak ke dapur. Diajak ke dapur ikut masak. Gue suruh jauh-jauh dari dapur. Gue disuruh ke dapur, paling enggak ya jadi supplier terigu dulu gue, supplier telur gitu kan. Enak, gue suruh Supplier jauh-jauh. minyak goreng dulu. Tahu sendiri kalau nyokap udah masak, wah aromanya Iya. jauh, halo jauh, pergi. Wangi-wangi yang sangat-sangat aduhai lah pokoknya. Makanya waktu kecil vibes sih puasanya. Asik ya, masih asik kan. Apalagi starter pack kayak gini nih, starter packnya nih. Ya kan, ada sarungan atau gimana. Iya. Pernah pura-pura puasa di rumah? Pernah. Waktu kecil enggak sih? Pernah. Itu kronologi. Waktu sekarang ya. Justru malah sekarang ya. Kebalikannya. Ya, saya tahu itu kejadiannya, nggak mau aspil lah, biar orangnya aja lah. Iya. Bulan puasa itu identik dengan sholat tarawih. Nah, Apa kejadian kocak saat sholat tarawih? Oh, petasan. Tidak Waktu lain dan tarawih. tidak bukan, iya. Petasan udah. kalau gua enggak waktu gua SD. Biasa Biasa nama waktu masih SD ya, lagi bangke-bangkenya jadi manusia kan. masih bahlul lah. Balul tingkat dewa. Masih bahlul lah. Waktu tarawih kan ada Bilalnya kan. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iya, Bang, ngomongnya apa itu? Dan parahnya rombongan kami kayak gini. Kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, harusnya kayak gitu kan. Iya. Tetangga gua ada tentara, Mang Soleh. Yang kami terakhir apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mang Soleh maling kami. 1 minggu gak berani sholat habis itu. Diliatin, diincar sama orang, diliatin. Karena kemarin mana gitu kan. Bang Soleh maling kami. Lagian. Tapi itu memang terjadi di kalian juga pasti ya guys ya. Iya. Di mana zaman-zaman bahlul suka ngomong begituan pas lagi sholat ya kan. Tapi dulu kami juga digilir nih anak-anak. Wah yang tuh, spontan-spontanan. tuh nyebelin banget tuh. Digilir jadi Bilal. Iya digilir-gilin tuh nyebelin banget tuh. Wah enak. Jadi malahan kami justru sekarang efeknya yang baru berasa. Waktu ngelewat ke tarawih, kok Bilal sekarang tua-tua? Iya, nggak ada lagi tuh. Nggak ada regenerasi. Nggak ada lagi tuh anak-anak kecil atau ya paling banter ya remaja itu cuma 1 malam doang kan biasanya Iya. kan? 1 atau 2 malam doang gitu. Gua dulu full dari hari pertama sampai hari terakhir itu anak-anak Bilalnya anak-anak semua. anak-anak dari dari umur 8 sampai 11 tahun. Betul. 8 sampai 11 tahun waktu zaman dulu ya guys ya. Jadi makanya vibes Ramadannya lebih Apalagi berasa waktu gitu. ini juga waktu SMP sampai SMA kadang malah kan gue ngisi kultum nih. Lu kultum. Ya dulu kan pondok. Oh iya. Dulu waktu pondok pulang anak pondok pulang masih suci ceramah nih. Ya. Dulu masih pede. Ya. Kalau sekarang Den ceramah Den, ngisi kultum. Gua pede gua. Gara-gara Gua enggak pede, tampil bukan. bukan tapi Tapi pede sama Allah.
Gue gak pede. Ah, Senakal gini deh, kalau dulu tuh senakal suka nebarin petasan ketika anak perempuan mau lewat. Itu nakal banget, itu jahil banget itu. Jahil banget itu. Itu Jadi termasuk. ya jadi kan ya biasalah namanya udah buka puasa kan ke masjid. kenakalan gue waktu terawih waktu kecil cuma satu. Apa tuh? Ya sampai saat ini sebenarnya Di orang tua gue juga sebenarnya nggak tahu. Di Orang tua oh, gue nggak tahu. taunya di masjid gue anak diem. Ada reinkarnasinya enggak nih? Ada turunannya enggak nih? Untuk saat ini belum kelihatan. Belum ada ya, belum ada ya. Jangan. Depan gue nih kan kadang kan abang-abangan ya, abang-abangan kalau nggak yang teman-teman seumuran gitu sepantaran sama kita. Dia lagi sujud gue jorok gitu. Lagi sujud nih. Kayak jutsunya Kakashi ya. Kebetulan di kampung gue dikenalin sama bayi nih. Nah, Mana bayi anak lurus nggak pernah bikin onar lah pokoknya. tiba-tiba Langsung diem aja gue. tiba-tiba jutsu Kakashi. Ya kena salah temen gue. Itu kenakal gue yang paling parah sih sebetulnya waktu di masjid. Kalau kami nggak berani sampai segitunya. Justru malah aneh. Padahal itu kan bukan mendarah daging ya, tapi udah menjadi kenakalan umum yang dilakukan anak-anak. Tapi di tempat gue justru malah beda lagi. Jangan pernah sujud dekat temen lu. Nyanyi juga sama sholat. Gimana? Karena kan biasanya kan ruku aman gitu kan. Allah liman hamidah udah gitu. Terus begitu baru sujud Allahu Akbar. Kalau bisa kaki lu kayak gini. Jangan kayak posisi yang seharusnya. Kenapa? Kalau di posisi yang seharusnya kaki lu ditarik. Kaki lu ditarik. Pernah tuh. Kakinya ditarik. Jadi Dan parahnya kejadian kayak gitu gue bukan waktu di kampung. tapi Waktu di pondok. kakinya ditarik. Jadi kayak orang telentang. Tengkurap sorry. Jadi orang tengkurap gitu kan. Bangunnya susah. Mana waktu sholat tarawih 33 rakaat. Oh iya ya zaman dia di pondok 33 ya. Oh. Kita masih 11 masalahnya guys. Jadi masih aman. Mau pulang kampung kalau libur dari asrama pulang, seneng. Yalah, 11 ya kan 11. Tapi pas kuliah gue pernah salah masuk masjid. Salah masuk masjid. Apa? Waktu itu kan kebiasaannya kan dulu duduknya di masjid waktu di perantauan kan gitu kan. Kosan di depan masjid nih. Kosan pas banget depan masjid. Coba gitu kan. Di masjid depan lah gitu kan. Biasanya kan sama aja kan 11 rakaat gitu. Udah sholat. Ini udah 11 rakaat kok belum kelar-kelar gitu. Ikutin lah tuh sampai setengah 11. Setengah 11 malam, sumpah. Setengah 11 malam dari jam 8 sampai setengah 11. Kok lama banget gitu. Edian gue tanya, kan ibu kos ada di situ tuh. Lu almarhum kan, almarhum sekarang. Bu, kok lama banget ya Bu? Di sini berapa rakaat Bu? 33 rakaat. Nggak sengaja ngeluarin kulkas ya kan, bawa es campur, entah apalah isinya gelas putih tadi kan kita nggak tahu. Yang jelas udah keminum gitu. Nah, ada seseorang yang bakal menjelaskan lebih lanjut guys, kira-kira minum dan makan di bulan puasa terlepas dari ketidaksengajaan atau kelupaannya tadi ya kan. Ini kita datangin salah satu ustadz jauh banget dari Timur Tengah aslinya ya kan, Jawa Timur sama Jawa Tengah gitu. Jadi langsung aja kita panggilkan ala ustadz kita, Ustadz Nyam. Silakan. Astagfirullah. Enggak ya. Ramadan ya. Iya. Silakan datang Pak Ustadz, silakan masuk. Kok jadi kayak film azab ya? Silakan duduk Pak Ustadz, silakan duduk. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ustadz, kita semua tanya dong Ustadz. Yang nonton pagi-pagi sore subuh pasti tahu ya. Ustadz, gini. Tadi ada Sebentar. Gue geli dipanggil Ustadz. Beneran. Berat. Ya udah, nggak usah Ustadz. Pak Kiai, gini Pak Kiai. Allahu Akbar. Oke, gini Pak, tadi rekan saya itu nggak sengaja Iya, rekan yang keluarin, tadi ya. iya, yang nggak ada halak itu tadi tuh. Oh. Jadi dia keluarin seserahan gitu dari kulkasnya, entah nggak tahu apa isinya gitu kan. Tiba-tiba kan harusnya azan zuhur, dikiranya azan maghrib. Keluar udah kelar sholat, keluar dari situ dia makan. Enggak deh, lebih tepatnya minum sih sebenarnya. Gua takut ada isinya tuh. Jadi kalau nggak sengaja makan dan minum di bulan puasa, nggak sengaja nih, kita nggak tahu nih, tiba-tiba kayak
keambil ke minum aja gitu kan, tiba-tiba udah habis 5 botol aja gitu. Kira-kira itu ngebatalin nggak gitu? Ya kan nggak sengaja bisa aja kan. Ya, oke. Sebelumnya ingin melurusin dulu kalimat sebelum saya masuk tadi ya. Ya. Ngeluarin kulkas. Itu orang ngapain ngeluarin kulkas? Isi Kalau kulkas. ngeluarin isi kulkas oke lah. Ngeluarin kulkas ya Allah ya Rabbi. Itu emang Isinya. keterlaluan orang itu ya. Ya, Yang pastinya ya kalau menurut yang saya pelajari, betul. insyaallah jenggot. Amin. Dingin Bang ya? Biar kayak remaja masjid pada umumnya. Masya Allah. Itu sunatnya belum kering ya? Ya. Ya, mantap. Oke. Gimana Ustaz? Yang pasti kalau menurut yang gue pelajarin nih, saya pelajarin dulu. Ya. Kalau kita tidak sengaja, tadi sudah dibahas juga sama Putra kan. Kalau kita tidak sengaja itu tidak membatalkan, asalkan kita tidak melanjutkan apa yang bisa membuat batal tadi. Yang penting tidak dilanjutkan ya. Iya, karena udah kenyang juga 5 botol ya kan. Tapi yang enaknya kalau orang dia batalnya nggak sengaja makan. Kenapa Ustaz? Dia lupa kan? Ah. Bener-bener lupa nih. Tahu suruh lanjut puasa dia nggak minum gimana sih? Aduh. Bayangin. Aduh. Makan pedes lagi kan? Bener, makannya nggak kuah lagi gitu kan. Ya pasti gini ya, bosku-bosku semua, jangan panggil gue Ustadz. Gue cuma hanya berbagi aja kebetulan. Ya udah, makanya pasti, tadi gue bilang Kiai kita berarti. di sini bukan membahas masalah batal atau enggaknya aja ya. Yang pastinya kita selaku umat muslim kan sudah jelas di surah Al-Baqarah tuh kan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama 183. kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 186 Pak. 186 ya? 185 186. Yang jelas itu diwajibkan berpuasa bagi kita yang muslim. Yep. Kenapa Allah mewajibkan kita untuk berpuasa bagi kita yang muslim? Karena di juga dalam sebuah hadis sahih Nabi Muhammad pernah mengatakan, berpuasalah kamu niscaya kamu sehat, sumu tasihu. Artinya berpuasalah kamu niscaya kamu sehat, sumu tasihu. Jadi buat teman-teman yang ada gue nggak bisa puasa gue karena ada mah kronis, ada apa, udah jelas Nabi mengatakan sumu, saya berpuasalah kamu jika niscaya kamu akan sehat. Betul. Mau? Ya boleh. Kodenya dulu dong, passwordnya dulu dong. Sebentar. Kita semua tanya dong Ustadz. Gitu. Kalau dia pakai Ustadz lagi, gua lempar deh. ya apa boleh. Kalau di bulan puasa, Ya. asal menelan omongan sendiri, apakah itu batal? Masya ya Ustadz. Allah. Kebanyakan kan biasanya kalau di kebanyakan kan kayak di acara-acara mungkin kayak di kantor atau di pertemuan seminar gitu tiba-tiba kan. Nah, narasumber ini nggak sengaja kemakan omongan sendiri. Batal nggak Ustaz? Sebentar. Rupanya ini maksud dan tujuan gue Ustadz pakai baju ya. Gue mau dijebak dulu. Aduh. Ini di luar skenario. Rasa di skrip gak ada pertanyaan kayak gini. Wah. Menelan omongan sendiri. Iya kan? Gue buka aja. Ya. Nggak jadi. Gue batal jadi Jawab dulu. Gue batal. Jawab dulu. Gue batal jadi Ustaz. Enggak, jawab dulu. Gue batal. Jawab dulu. Dalam sebuah seminar atau pembicaraan, narasumber yang berpuasa itu tidak sengaja menelan ludah atau omongan sendiri, bukan menelan ludah, menelan omongan sendiri. Batal Ya nggak menelan kira-kira? omongan nggak batal, yang bikin batal nelan ludah, nelan minum. Kalau nggak gini deh. Nggak, gua nyerah jadi Ustadz. Boleh nggak tukar Ustadznya? Ya satu lagi, ini beneran kan? Ini beneran kan? Masya benar ya. Allah. Depan dari saudara saya di kampung kan? Oh iya, dari Kampung Belimbing Beneran. ya? Kalau beneran gue pakai lagi nih. Enggak, ini asli dari Kampung Belimbing, RT 5 RW 11. Ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Rini. Kalau puasa gini, kumur-kumur pakai kuah bakso batal nggak? Ya benar. Untuk yang bernama Rini, gue batal jadi Ustadz dulu ya. Gue emosi ini namanya. Yang namanya kumur-kumur itu pakai air bening, bukan air putih susu. Ini kumur-kumurnya pakai kuah bakso yang dikumur 3 kali, yang keluar 2 kali kan. Udahlah asin banyak bumbunya lagi. Bulan puasa bukannya suruh meredam emosi, ini yang nanya mancing emosi semua. Waduh.
Batal dah Ustadz deh. Batal nggak? Kira-kira batal nggak? Saya batal aku kumur-kumur gua basuh. Ya udah es teh manis deh. Sama enak sama enak aja dia. ya. Sama aja ya. Nggak, Boleh deh. monggo. Apa lagi yang ini pertanyaannya? Enggak, yang kali ini benar. Mukanya doang yang benar. Enggak, kali ini benar insya Allah silakan. Lah? Nanya nggak jadi, gimana Tat? Untung ini udah jam buka, jadi gue boleh emosi kan. Waduh. Apa kita panjangin aja kali ya segmen tanya Ustadz di kolom komen ya? Boleh ya? Boleh kan? Ya boleh. Nah bos-bosku semuanya kan mumpung Ramadan ya kan, daripada Instagram kami nggak ada kontennya. Instagram dan TikTok ya. Daripada nggak ada kontennya, teman-teman boleh tanya di kolom komentar soal ya, mau nanya bulan puasa boleh, mau nanya apapun sama Ustadz boleh ya, boleh. Sekalian aja tanya apa lagi, ayo. Nanti pertanyaan yang paling menarik kita bakal bikin instastory khusus dan kita tag nanti ya. Sebentar, ini sudah skenario tanpa sepengetahuan gua nggak kira-kira ini? Nggak, gua tahu tadi, anak-anak udah bilang. Anak-anak udah bilang, cuman gue lupa pengennya gimana, pertanyaannya katanya lurus bener, ada kok bang pertanyaannya gini. Terus gue baca, oke pertanyaannya. Tapi kan di luar naskah ya, gue nggak tahu dong. Put, lo saudara gua kan, Put. Iya betul. Tapi kan kejadian di luar naskah kan kita nggak tahu pak. Pertama gua udah berat gak pede sama Allah, suruh pakai baju kayak gini gaya Ustadz. Pertanyaan ngejebak semua. Ya Allah Tuhan. Aku suka. Ini episode apa sih? Aku suka. Udah yuk, kelar yuk. Udah ya udah. Oke. Teman-teman semua jangan lupa selamat menunaikan ibadah puasa dan jangan lupa juga di bulan puasa di akhir Ramadan bayar zakat fitrah, itu kewajiban kita selaku umat muslim. Dari kita udah baru lahir brojol itu udah harus membayarkan zakat fitrahnya. Terus juga jangan lagi ya kumur-kumur pakai kuah bakso ya Rini ya. tolong Untuk si Rini ya. yang nanyain kumur-kumur pakai kuah bakso, sekalian tambah kumur-kumurnya dicampur sama es cendol. Sama tadi siapa tadi namanya Pak Hilman ya yang nanya ya, kalau nelen omongan sendiri itu batal atau enggak? Ya itu jatuhnya batal. Batalin orang yang pengen marah-marah. Ya, batalin puasa saya yang jelasnya ya. Ya udah, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Kasih Paham Bosku. Bosku. Makasih. Penting gak penting yang kita sampaikan, butuh gak butuh, tontonlah dulu. Ngobrol serius, meski sedikit amburadul. Nano and Friend, kasih paham bosku.